Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bertemu dalam program kesayangan kita semua, yakni Fokus Islami TVRI. Namun pertama-tama izinkan kita semua tentu saja untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan terlebih lagi tentu saja nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa kembali berkumpul dan bertatap muka untuk menyaksikan program Fokus Islami TVRI. Dan pada edisi kali ini kita kembali bertemu dalam episode spesial Hasanah Keislaman dan Kebangsaan yang menjadi bentuk kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan TVRI Sulawesi Selatan. Dalam tema spesial kita kali ini, yakni penguatan moderasi beragama dan kurikulum cinta keluarga sebagai pondasi kerukunan nasional. Tentu saja ini menjadi tema yang cukup penting juga di tengah keberagaman Indonesia. Dan langsung saja kita ikuti bagaimana penjelasan selengkapnya dengan narasumber kita kali ini dalam Hasanah Keislaman dan Kebangsaan Fokus Islami TVRI. Assalamualaikum pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan edisi spesial Hasanah Keislaman dan Kebangsaan yang menjadi bentuk kerjasama kita antara TVRI Sulawesi Selatan dan juga Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan penguatan moderasi beragama dan kurikulum cinta pada keluarga sebagai pondasi kerukunan nasional. Hadir bersama saya hari ini untuk mendengarkan penjelasan bagaimana tema ini begitu pentingnya di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Karena tentu saja menjaga harmoni dalam perbedaan ini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi tentu saja juga menjadi sebuah keharusan untuk menjaga perdamaian antara kerukunan hidup beragama yang beragam di Indonesia ini. Saya perkenalkan narasumber kita, ada Al-Ustadz Haji Malingka Ilyas LC, CMED, yang merupakan Ketua Tim Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak untuk waktu bersama kita semua hari ini dengan Fokus Islami. Dan saya juga ingin menyapa terlebih dahulu ibu-ibu yang menjadi pemirsa kita di studio langsung di sini. Ada ibu-ibu cantik dan soleha Majelis Taklim Al-Marhamah yang merupakan binaan Pokja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ta Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu Di semua? Ini di bawah binaan Ibu Hajah Saidah Aliyafid. Ibu Saidah, terima kasih ya untuk mewakili teman-teman dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Soleha. Baik, saya ingin menyapa Ustadz langsung dengan penjelasan dari terkait bagaimana sebetulnya tema kita hari ini terkait penguatan moderasi beragama dan kurikulum cinta ini bisa membentuk fondasi kerukunan nasional. Kita mungkin sudah familiar dengan istilah-istilah ini, tapi secara sederhana masih ada mungkin masyarakat yang belum memahami perbedaan. Bagaimana moderasi beragama itu bisa hidup dan tentu saja menumbuhkan kurikulum cinta pada keluarga itu sehingga bisa menghasilkan tentu saja kehidupan bersosial yang sesuai dengan ajaran Islam pastinya. Silakan Ustaz Tabe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para ibu-ibu Majelis Taklim Al-Marhamah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati host dan pemirsa yang ada, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Terima kasih, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Fokus Islami. Ini sangat luar biasa karena di luar cuacanya bukan lagi mendung tapi sudah hujan, dan hujan deras, tapi Alhamdulillah hari ini, sore ini kita masih bisa hadir di studio ini. Baik,
ibu-ibu sekalian, tema kita sebenarnya sangat menarik karena ini berbicara tentang penguatan moderasi beragama dan kurikulum berbasis cinta pada keluarga sebagai pondasi kerukunan nasional. Berbicara tentang tema ini, pertama saya ingin mengapresiasi dulu ibu-ibu Majelis Taklim bahwa meskipun ibu-ibu sebagai Majelis Taklim, tapi beliau-beliau ini juga termasuk ibu dharma wanita. Terima kasih, saya memberikan apresiasi yang telah mendampingi tugas-tugas suami di kantor. Termasuk juga mereka ini adalah agen pendidikan dan kerukunan pada keluarga. Ini tugasnya luar biasa. Harus betul-betul multi talent sehingga tugas-tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya, kalau kita kembali ke tema, memang tema moderasi beragama ini selalu menarik diperbincangkan. Karena moderasi beragama ini sebenarnya strategi negara dalam merawat kebinekaan dan keberagaman di Indonesia. Ini tidak main-main. Ini kita berbicara negara ini. Apa sebenarnya yang menjadi poin penting dari moderasi beragama? Nah, moderasi beragama ini menurut penjelasan dari Pak Lukman Hakim itu ada dua kata. Ini kalau boleh saya jelaskan. Ya, ada namanya moderasi, ada namanya beragama. Nah, moderasi itu ada beberapa arti kata dari moderasi. Misalnya kita lihat ada yang mengartikan kesedangan, ada yang mengartikan adil, berimbang, ada yang mengartikan, kalau dalam bahasa Arab itu kita seringkali mendengar istilah wasatiyah. Wasatiyah itu padanan katanya biasa kita kenal tawassut, tawazun, apalagi i'tidal. Itu semua arti daripada pertengahan, tengah-tengah atau pertengahan, adil, berimbang. Ini secara konsep moderasinya. Nah, kalau beragamanya, beragama itu juga dua artinya, ibu-ibu sekalian. Beragama itu intinya dua sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana cara memahami agama dengan baik. Yang kedua, bagaimana mengamalkan agama ini dengan baik. Kalau ditanya sejak kapan dan sampai kapan, ya otomatis sejak kita lahir di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini, kita harus beragama. Karena itu tadi, jadi memahami itu nanti akan melahirkan ilmu. Ilmu itu kalau dalam bahasa agama namanya iman, yakin. Dia akan melahirkan keyakinan. Keyakinan ini biasanya sifatnya i'tiqadi, keimanan. Nanti amal, yang kedua adalah amal. Maka dalam konsep moderasi beragama ini adalah dua kata yang kalau dalam pengertian secara luas bahwa segala bentuk praktek, kemudian apalagi praktek beragama, perilaku dalam ruang bersama dalam rangka mengejawantakan atau mengimplementasikan esensi ajaran agama. Jadi kalau kita Islam ya otomatis kembali ke Al-Quran hadis. Kalau Kristen ya kembali ke Alkitabnya. Kalau Hindu kembali ke kitabnya masing-masing. Dalam ruang bersama. Jadi yang diatur ini ruang bersama. Tujuannya apa? Ya untuk menciptakan misalnya kemaslahatan umum. Kemudian kemanusiaan. Prinsipnya apa? Ya prinsip adil, jujur, dan taat konstitusi. Makanya dalam moderasi beragama ini, ibu-ibu sekalian, ada 4 pilarnya, ada 4 indikatornya. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu isinya adalah tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan cinta tanah air, dan NKRI harga mati. Saya ingin menjelaskan di forum ini, karena ini disaksikan masyarakat umum. Kenapa misalnya bulan-bulan ini ramai sekali semarak 17 Agustus? Itu dalam rangka untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air kita. Kalau di Kanwil, seingat saya sejak tanggal 9 sampai 21, bayangkan itu Bu, 9 sampai 21, itu semua kita lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka semarak HUT RI untuk membangun komitmen kebangsaan dan mencintai tanah air kita. Ya kalau di Kanwil itu ya mulai dari donor darah, lomba-lomba, jalan sehat kerukunan, kemudian terakhir kemarin ada tenis meja lintas agama. Ini kan luar biasa.
Nah, kalau yang lintas agama itu misalnya ada karnaval Merdeka Kerukunan di Pantai Losari ada 1.000 orang peserta. Itu luar biasa. Kemudian di CPI juga ada. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka menguatkan kembali komitmen kebangsaan kita. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi ini Bapak Ibu, kalau biasa kita dengar misalnya perbedaan antara dua agama, si A dengan si B, si A menghormati keyakinan si B menghormati keyakinan si A. Itu adalah wujud nyata dari toleransi. Tapi toleransi yang dikembangkan di Kementerian Agama tidak hanya berakhir di sini. Jadi toleransi itu pada prinsipnya sebenarnya ada dua. Ada namanya pasif, ada namanya aktif. Kalau pasif itu ibu-ibu sekalian dan pemirsa di rumah, kalau pasif itu kita ini sekedar menghormati dan menghargai keyakinan orang lain dan orang lain menghormati dan menghargai keyakinan kita. Bagaimana supaya aktif? Supaya aktif maka harus ada interaksi, harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Apa contohnya? Banyak sekali di Makassar ini. Misalnya bagi-bagi takjil. Coba sekarang kita lihat bagi-bagi takjil di Ramadan, hampir-hampir kita tidak kenali siapa yang bagi takjil. Bisa jadi itu adalah saudara-saudara kita dari agama lain. Siapa yang menerima? Ya, kitalah sebagai Islam. Yang lain misalnya contoh kegiatan lintas agama itu misalnya bersih-bersih rumah ibadah, itu dilakukan oleh pemuda-pemuda lintas agama, tokoh-tokoh lintas agama. Ini sudah toleransi aktif namanya. Yang lain, kemarin tenis meja, bayangkan tenis meja itu bisa dikolaborasikan dan bisa diikuti oleh seluruh umat beragama. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau contoh yang lain, saya ingin mencontohkan satu lagi, misalnya ada dua rumah ibadah yang berdampingan, ada masjid, ada gereja. Kalau di masjid kita mengenal istilah marbot. Kalau di gereja ini ada juga istilahnya, tapi kurang lebih pengurus rumah ibadah. Dua-duanya ini kebetulan berada di pinggir jalan. Dan dua-duanya memiliki jamaah yang luar biasa. Kalau masjid setiap hari Jumat, kalau gereja setiap hari Minggu. Karena keterbatasan lahan, antara marbot dengan pengurus masjid ini ada komunikasi. Misalnya marbot ini meminta izin sama pengurus masjid yang di gereja, gereja. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Bisa enggak misalnya hari Jumat lahan parkiran yang di gereja itu bisa kami pakai untuk jamaah kami sholat Jumat? Karena kalau dibiarkan membludak keluar ini bisa mengganggu lalu lintas. Jawabannya dari pengurus gereja ini boleh, silahkan saja. Nah, pada waktu hari Minggu hal yang sama juga terjadi. Karena jamaahnya banyak, pengurus gereja ini juga menyampaikan ke marbot, Pak Ustadz, boleh enggak? Misalnya hari Minggu itu karena banyak jamaah kami, kendaraannya banyak sekali, tidak cukup lagi lahan kami, itu kami gunakan lahan masjid untuk sebagai parkiran. Kalau ini terjalin dengan baik, ini sudah namanya toleransi aktif. Inilah yang sekarang dikembangkan oleh Kemenak. Makanya jangan heran kalau Kemenak itu sedikit-sedikit kolaborasi lintas agama. Ya karena memang namanya Kemenak, Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama A, B dan C. Sehingga memang harus mengayomi seluruh agama. Itu dua indikatornya. Yang ketiga adalah namanya anti kekerasan. Makanya agama itu mengajarkan kedamaian, Bapak Ibu-ibu. Agama itu damai. Apapun agamanya, tidak ada agama yang mengajarkan tentang kebencian. Kalau ada orang yang benci karena perbedaan agama, bisa saja bukan agamanya bermasalah, tapi orang yang bermasalah. Ya, ini catatan ini. Jadi agama tidak mengajarkan kebencian, tapi agama mengajarkan kedamaian. Bila mana ada perilaku umat beragama yang sedikit-sedikit menebar teror, mengajak berkonflik, kemudian menciptakan berita hoax, ujaran kebencian, maka yang terjadi itu bukan agamanya yang salah, tapi sikap praktek beragamanya yang bermasalah, orangnya yang bermasalah, oknumnya yang bermasalah. Sampai misalnya kalau terjadi aksi teror, kita ya alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir ini kita di Sulsel masih dalam kondisi aman-aman. Tapi yang terakhir aksi teror itu adalah pemboman katedral. Ya, Bapak Ibu mungkin dengar itu. Itu tidak diajarkan agama apapun. Jadi sudah 3. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi agama dengan budaya itu selaras. Kalau prinsip kita Islam,
agama bisa disandingkan dengan budaya bila mana budaya itu sejalan dengan Al-Quran hadis. Itu konsepnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang moderasi beragama, ini sebenarnya kita bicara tentang negara, bukan sekedar ruang-ruang kecil di kantor, di masjid, apa, bukan. Kita berbicara tentang negara. Nah, bagaimana dengan kurikulum cinta? Ini luar biasa lagi nih. Sudah moderasi beragama, yang notabene moderasi beragama itu untuk terakhir ini sudah ada Perpres, Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Jadi kalau kita tanya sampai kapan moderasi beragama ini akan dilaksanakan, selama Perpres itu ada, maka selama itu moderasi beragama akan diterapkan. Kalau kita berbicara tentang agama kita, sampai kapan kita beragama? Ya sejak lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu konsepnya. Kurikulum berbasis cinta lebih luar biasa lagi. Ini bukan hanya sekarang ini bukan hanya kita dipertemukan di ruang-ruang perjumpaan tokoh agama, lintas agama, tapi bagaimana misalnya kurikulum cinta ini sudah diajarkan melalui pendidikan, melalui sekolah-sekolah dan madrasah. Nah, khusus hari ini nanti kita mencoba untuk menggali lebih dalam seberapa jauh penerapan moderasi beragama dan kurikulum cinta dalam keluarga. Bisa tidak itu diterapkan? Jangan-jangan ini hanya mimpi di atas angin. Jangan-jangan ini hanya terlalu tinggi lah. Tapi bisa tidak konsep yang tadinya melangit bisa dibumikan? Dalam kajian kami di moderasi beragama dan kurikulum berbasis cinta itu sangat mungkin sekali. Misalnya kita berbicara tentang kurikulum cinta. Kalau kurikulum berbasis cinta ini bukan hanya bagi kami bukan hanya bahan ajar. Kalau di sekolah kan kita mengenal kurikulum. Kalau di keluarga itu kita mengenal pola hidup. Nah, pola asuh, pola hidup. Pola hidup inilah bagaimana didesain supaya di dalamnya ada cinta. Kurang lebih begitu. Ada cinta. Kalau di madrasah misalnya kita mengenal istilah panca cinta, ya, maka seharusnya di keluarga juga kita mengenal istilah panca cinta itu. Karena panca cinta di madrasah itu juga bisa diterapkan di keluarga. Apa itu panca cinta? Panca itu kan 5. Jadi panca yang pertama itu, cinta yang pertama itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di sekolah bisa diterapkan, di keluarga juga bisa diterapkan. Yang kedua ada namanya cinta pada sesama, ya. Yang ketiga cinta pada lingkungan. Yang keempat cinta pada ilmu. Yang terakhir ini cinta tanah air. Bisa enggak konsep ini? Karena tidak semua juga kita ini adalah guru madrasah. Bisa enggak ini konsep ini kita bawa ke mana? Ke keluarga? Bisa. Dengan itu tadi kita pola hidup. Jadi misalnya yang pertama nih, kita berbicara tentang bagaimana implementasi cinta Allah dan Rasul dalam kehidupan berkeluarga. Di situ ada 2. Pertama ibadah, yang kedua adalah dakwah. Artinya apa? Ya kalau kita ajarkan anak-anak kita, jangan sekedar diajarkan, jangan sekedar diajak, jangan sekedar disuruh, pergi ke sholat nak. Tapi kitalah sebagai orang tua yang menjadi teladan mereka. Kalau misalnya waktunya azan, waktunya sholat, ya kita sama ajaklah anak-anak kita. Itu keteladanan di situ. Itu bisa diterapkan cinta dengan ibadah dan dakwah. Yang kedua misalnya cinta pada sesama. Nah, sesama di sini berarti kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau di sekolah itu misalnya bisa diterapkan misalnya bagaimana dia komunikasi dengan siswa lain. Maka di keluarga juga itu bisa diterapkan bagaimana anak kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Terutama dalam keluarga. Bisa saling menolong, bisa empati. Ini luar biasa ini empati ini. Jangan-jangan misalnya adiknya sudah jatuh, dia lihat saya jatuh mau apa toh. Ini berarti kurang empatinya. Nah, ini bisa diterapkan di keluarga. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita terapkan. Bagaimana peduli pada sesama misalnya. Biasa dalam kehidupan bermasyarakat, ya mohon maaf sekali kalau dalam kompleks itu seringkali kita didatangi misalnya orang yang kurang mampu meminta sumbangan apa segala macam. Apapun perlakuan kita, jangan sampai kesannya, image-nya di depan anak-anak kita negatif. Kalaupun misalnya kita tidak bisa memberikan, misalnya tidak diberikan kelebihan rezeki, maka
ekspresikanlah itu dengan lemah lembut. Maksudnya ya, mohon maaf Bu, mohon maaf Dek, mungkin hari ini saya belum bisa bantu. Mudah-mudahan besok-besok saya bisa bantu Ki. Insya Allah lain kali ya. Nah, jangan sebaliknya, karena orang di rumah pasti akan meniru. Kurang lebih begitu. Yang berikutnya, cinta pada ilmu, sama juga cinta pada ilmu. Kita bagaimana anak-anak kita ini kita didik supaya belajar apa saja. Nah, begitu juga yang lain. NKRI misalnya, cinta tanah air. Seperti itu juga. Misalnya kan setiap rumah itu kalau sekarang ada bendera, paling tidak dijelaskan itu kenapa mesti bendera berdiri di depan rumah masing-masing. Itu dalam rangka cinta tanah air. Itulah ekspresi kecintaan kita pada negara. Dulu pejuang-pejuang kita harus ya korban nyawa, korban materi dan lain. Kita sekarang tinggal menikmati. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dua hal ini bagi saya ini sangat luar biasa. Apalagi KBC ini, kurikulum berbasis cinta kan dikenalkan oleh Pak Kiai Menteri kita. Dan kami sangat berharap ini, karena kami bagian dari Kementerian Agama, kami berharap kepada Majelis Taklim Al-Marhamah dan seluruh masyarakat yang menyaksikan ini, mari kita sama-sama menggali betul agama ini dengan baik, memahami agama ini dengan baik. Karena kalau agama ini disebarkan dengan cinta dan kedamaian, insya Allah nanti efeknya juga akan menciptakan kerukunan pada masyarakat yang lebih baik. Tapi kalau agama ini diajarkan dengan kebencian, dengan dendam, dengan apapun narasi-narasi negatif, maka kita akan membangun suatu masyarakat yang otomatis tidak baik-baik saja. Ya, kita ingin menciptakan, kita ini namanya orang beragama kan maunya damai, maunya tentram, nyaman hidup kita. Nah, bagaimana kita tentram kalau di kiri kanan kita musuh semua, di ruangan kerja kita mungkin banyak musuhnya, kan begitu. Seperti itu. Betul. Mbak, penjelasan membangun dari iklim. Nah, itu dia beberapa penjelasan penting juga terkait bagaimana moderasi beragama dan kerukunan cinta ini sebetulnya sangat penting sekali dalam kehidupan saat ini. Tapi Ustadz, mungkin masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan juga, dan saya yakin ibu-ibu di sini juga tadi sudah mulai penasaran untuk menggali hal-hal yang terkait dengan dua tema besar kita ini. Ya, mungkin saya akan buka dua sesi pertanyaan Ustadz kepada ibu-ibu Majelis Taklim, dan kita ikuti segmen pertama dalam Hasanah Keislaman dan Kebangsaan berikut ini. Ya, baik pemirsa Fokus Islami, hari ini kami bersama dengan Majelis Taklim Al-Marhamah. Ya, kami akan membuka dua sesi pertanyaan. Pada sesi awal, saya akan mempersilahkan 3 penanya dulu Ibu untuk bertanya kepada Ustadz kita terkait dengan tema kita hari ini. Silakan yang ingin bertanya angkat tangan tak. Masya Allah, ramai sekali semuanya ini kira-kira Ustadz ini. Entahkah ini memang tema yang sepertinya ingin banyak dipertanyakan ya Ustadz ya, baru atau bagaimana? Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu yang pertama yang paling semangat ini Bu. Pak Ustadz. Silakan. Jangan lupa sebut nama tak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkaya Aminuddin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali Ustaz pembahasan yang disampaikan. Nah, dalam kaitannya dengan moderasi beragama, yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran ibu sebagai madrasah pertama, pendidik pertama dan utama dalam keluarga, dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada anak-anak kita sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Ustadz ya, peran baik. ibu Ustadz. Ya, luar biasa ini. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi bagaimana peran ibu dalam menanamkan moderasi beragama? Yang pertama ada ungkapan Madrasatul Ula. Ya, ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi seorang anak. Ini sangat luar biasa maknanya dan sangat mendalam.
karena peran-peran ibu ini sangat luar biasa. Jadi itu dulu, konsep itu dulu yang harus dipahami, bahwa ibu ini adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Apapun yang dilakukan ibu, apapun yang diajarkan ibu, biasanya anak-anak kita mengikuti. Ya, itu satu. Yang kedua, karena ini adalah lingkungan terdekat dari kita, maka tanamkan nilai-nilai toleransi dan kedamaian dan kecintaan itu sejak dini. Ya, tanamkan kepada mereka bahwa kita ini dalam sebuah keluarga pasti terdiri dari beberapa komponen, misalnya bahwa di sana ada laki-laki, ada perempuan, di sana kalau bahasa sih pasti sama. Tapi biasanya kan kita akan berinteraksi dengan dunia di sekitar rumah kita. Sehingga memang harus ditanamkan bahwa mereka harus melihat perbedaan itu sebagai sebuah rahmah, bukan sebagai ancaman. Nah, jangan karena kita, kenapa saya perempuan, yang lain laki-laki, itu harus bisa dijelaskan tuh dalam konsep rumah tangga. Karena itulah sebenarnya cikal bakal dari moderasi beragama. Yang kedua, pola asuh. Ya, pola asuh ini memang harus basisnya adalah basis cinta. Ya, kenapa? Karena kita ingin menciptakan masyarakat yang diliputi dengan cinta. Ya, kalau pola asuhnya berbeda, ibu-ibu sekalian, itu pasti dampaknya nanti ke masyarakat. Misalnya kalau setiap hari kita selalu menanamkan cinta, sayang sama anak-anak kita, kalau berbicara jangan terlalu keras, misalnya ya mohon maaf sekali mungkin ada daerah-daerah yang harus keras, tapi saya bicara umum saja ini. Jangan sampai suara anak-anak lebih tinggi dari kita. Itu kan harus diajarkan. Ya, kalau dipanggil Andi, diajarkan hal-hal sederhana ini, diajarkan seperti itu supaya mereka terbiasa dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau misalnya sudah dibiasakan dengan cinta, insya Allah dia akan membentuk lingkungan yang diliputi dengan cinta. Nah, dari cinta-cinta keluarga inilah nanti akan membentuk kerukunan secara nasional. Seperti itu anunya. Belum lagi kalau misalnya menerima perbedaan, ya, menerima perbedaan ini juga harus dipahamkan anak-anak kita. Saya kira demikian. Jadi pada prinsipnya memang nilai-nilai toleransi, moderasi beragama yang tadi yang saya sampaikan. Misalnya kalau ini momennya 17 Agustus, ajarkanlah anak-anak sedikit demi sedikit. Yang terakhir adalah metode kita berbicara ke anak-anak kita itu kan harus sesuai dengan umurnya, ya. Harus sesuai dengan umurnya. Maksud saya, kalau kita berbicara tingkatan umur itu kan ada misalnya untuk umur misalnya untuk umur 1 tahun sampai sekian tahun, ini harus dengan bahasa seperti ini. Nanti kalau misalnya dia sudah mulai usia SMP, usia SMA, itu kan sudah mulai kritis itu. Nah, nanti sekali-kali kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Bahwa kita ini adalah satu keluarga, iya. Bisa saja semua sama semua. Jadi kalau keluarga itu kan misalnya bahasanya, karena bahasa ibunya adalah Bugis misalnya, ya anak-anaknya pasti bisa bahasa Bugis biasanya, karena bahasa ibu. Kemudian karena dia Islam, ya pastilah anaknya ikut Islam. Apalagi yang lain, etnis, itu pasti budaya. Ya, budaya ini harus dikenalkan, itu akan ikut. Tapi juga dijelaskan bahwa setelah kita keluar dari keluarga, apalagi kalau dia sekolah misalnya di sekolah umum, di SMP, SMA, bahkan misalnya di mahasiswa, itu dia akan berinteraksi dengan orang luar yang bisa saja berbeda dengan latar belakang tadi. Dari sukunya beda, tadinya Bugis, dia berinteraksi dengan Makassar, Mandar. Tadinya misalnya Islam, dia nanti akan berinteraksi dengan agama Kristen, Katolik, dan seterusnya. Tadinya misalnya apa, tapi yakin satu hal, apapun perbedaan yang ada di Indonesia ini, satu hal yang harus dijadi catatan anak-anak kita, bahwa kita ini masih sama identitasnya. Apa itu ibu-ibu? Identitasnya adalah kita warga Indonesia. Jadi apapun label-label tadi yang berbeda itu, baik dari suku, agama, budaya, apapun itu, satu identitas yang tidak bisa dipisahkan dari kita, bahwa kita ini sama-sama orang Indonesia. Kalau kita ke luar negeri, Bapak Ibu-ibu sekalian, pemirsa di rumah,
Kalau misalnya kita ke Saudi menjalankan haji umroh, misalnya kita ke Eropa, apa pertanyaan yang pertama ditanyakan orang di sana? Ya kalau dari Saudi kan Arab karena berarti ya min aina anta kan begitu. Kalau dari ini kan where do you come from? Apa jawaban kita yang biasa? Pasti jawabannya saya dari Indonesia. Ana min Indonesia atau I'm come from Indonesia. Selalu identitas negara ini, bangsa ini yang kita ungkapkan. Nanti setelah itu baru ditanya Indonesianya di mana. Nah, Indonesianya di Sulawesinya di mana? Di Bonenya di mana? Turun nanti ketemu di sebuah gang misalnya. Itulah identitas yang mungkin berbeda, tapi ketika ditarik lebih jauh kita sama-sama identitasnya. Jadi pertanyaan Ibu sebenarnya tadi sangat menggugah sekali karena inilah yang mungkin jarang kita pikirkan, seolah-olah konsep moderasi ini berdiri sendiri. Seolah-olah konsep moderasi ini berada di ruang-ruang forum, di ruang-ruang tokoh agama. Padahal ini ibu-ibu sekalian bisa diajarkan sejak dini. Toleransi, tenggang rasa, kasih sayang, cinta, apalagi yang bagus-bagus. Semua yang positif itu bisa bisa kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Tentunya karena ibu adalah agen pendidikan dan kerukunan di keluarga, maka ibulah yang paling menentukan masa depan bangsa ini. Anak-anak ini kita akan didik menjadi generasi yang unggul, soleh-soleha, moderat, atau kebalikannya. Di pundak ibu-ibu lah tugas itu, saya kira. Baik, apalagi anak-anak itu adalah peniru ulung. Ya. Jadi ikatan batin antara ibu dan anak ini juga sangat mempengaruhi terhadap pendidikan pertama di rumah itu ya Ustadz ya. Bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya Ustadz ya. Siap. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga sudah cukup ya untuk Ibu Nurkaya. Nah, selanjutnya juga yang tidak kalah semangat tadi saya lihat ada di sisi kiri saya. Silahkan Ibu Tabe, jangan lupa sebut nama tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hilda Iqbal. Menarik sekali materinya Pak Ustadz. Ya, ini adapun pertanyaan saya. Dalam kehidupan keluarga yang multikultur atau berbeda nasab, organisasi keagamaan, bagaimana kita cara menjaga keharmonisan tanpa mengganggu keyakinan masing-masing? Terima kasih. Menjaga keharmonisan tanpa mengganggu. Ini penting juga, Ustaz. Silakan. Luar biasa ini. Iya. Ya. Menjaga keharmonisan tanpa mengganggu hubungan keluarga ya. Ini dalam konsep keluarga ini penting juga. Iya. Pertama, kita harus menanamkan kepada keluarga kita bahwa perbedaan itu rahmah, hampir sama tadi. Karena jangan sampai perbedaan itu dianggap sebagai ancaman. Manusia itu kan, apalagi kita bicara Indonesia ini, pasti beragam. Tidak mungkin sama. Bahkan orang kembar pun, itu pasti ada bedanya. Ya kan begitu konsepnya. Dan ini tidak perlu dipersoalkan. Kenapa yang lain cantik, misalnya saya biasa-biasa saja, itu tidak perlu dipertentangkan. Karena itu adalah sunnatullah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap makhluk hidup. Jadi itu. Yang kedua, perlu juga pemahaman yang mendalam saya kira tentang agama kita. Karena biasanya orang menjadikan agama itu sebagai alat untuk memprovokasi konflik dan lain, karena pondasi agamanya kurang begitu paham. Kalau Pak Kiai Menteri itu selalu berbicara bagaimana agama ini dekat dengan umat ini dekat dengan agama. Itu kembali kepada pemahaman agama ini dipahami dengan baik. Kalau agama dipahami dengan baik, maka kita bisa memahami agama orang lain dengan baik, ya. Kalau kita tidak paham agama ini dengan baik, apapun agamanya, biasanya terjadi konslet di situ. Kita tidak bisa memahami agama orang lain. Karena kalau kita kembali pada ajaran agama masing-masing, agama itu kan membawa kedamaian. Tidak ada agama yang membawa kebencian, tidak ada. Artinya apa ya? Ketika kita misalnya muncul perbedaan di tengah ini, harusnya dihadapi dengan senyuman, dihadapi dengan kedewasaan. Jangan sedikit-sedikit misalnya, ini beda, ini tetangga saya misalnya Kristen, saya harus berbeda. Kenapa mesti ini?
Selalu hal-hal seperti itu yang dilakukan sehingga menciptakan keluarga yang tidak harmonis. Perbedaan itu kan sunnatullah, ibu sekalian. Sejak ada manusia lah sampai hari ini. Kalau kita bicara, karena kita ini majelis taklim, kalau kita bicara tentang perbedaan hukum dalam Islam, apa yang diperbincangkan hari ini sebenarnya sudah tuntas di zaman dulu. Sejak Nabi ada, sahabat, tabi'in sampai ulama, sudah ada semua. Perbedaan apapun. Misalnya baca basmalah tidak baca basmalah. Apalagi kunut tidak kunut. Apalagi perempuan suami istri ketika bersentuhan batal wudu atau tidak. Ya, itu ada semua hukum-hukumnya itu. Ada yang mengatakan batal, misalnya pendapatnya Imam Syafi'i, kalau bapak ibu-ibu mengikuti ini ya ikutlah itu. Batal apapun yang terjadi. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan batal kalau misalnya ya ada syahwat. Nah, ini kan semua ada semua pandangan ulama, ada semua dalil-dalil yang bisa kita pakai. Ini juga bukan berarti bahwa kita menggampang-gampangkan agama, tidak. Agama itu ya apapun anunya kita harus berpegang teguh kepada agama kita. Islam berarti kita harus berpegang teguh pada Al-Quran hadis. Jadi perbedaan itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itulah yang ada di pundak kita ini. Kalau perbedaan kita anggap sebagai sebuah rahmah, maka insya Allah dia akan bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Berikan pemahaman agama yang baik kepada anak-anak kita. Mungkin kita ini sangat terbatas keilmuannya. Ya mohon maaf sekali, tidak semua kita ini adalah alumni pesantren. Sedangkan alumni pesantren saja masih mungkin bagian terkecil yang dia kuasai. Tidak semua, ya mohon maaf sekali, tidak semua misalnya bisa memahami agama itu dengan baik. Makanya kalau kita lihat hari ini masih banyak orang yang menghadiri majelis-majelis taklim, masih banyak orang yang menghadiri tabligh akbar dan seterusnya. Itu karena rasa haus dengan ilmu itu. Makanya kalau kembali lagi ke tadi konsep beragama itu sudah benar. Beragama kan dua, bagaimana cara memahami agama dan bagaimana mengamalkan, itu sudah benar itu. Nah seperti itu saya kira Bu. Adapun nanti misalnya, karena itu tidak mungkin kita menghindari, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, pasti hari ini ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa lagi mengatur tetangga kiri kanan kita, depan belakang kita. Kalau tiba-tiba misalnya di situ ada orang tetangga kita misalnya non-Islam karena kita Muslim, maka nikmatilah hidup bertetangga dengan non-Islam. Ya, tidak bisa protes. Kenapa tetangga saya Kristen? Harus semua ini harus Islam, saya tidak bisa. Karena memang kondisinya seperti itu. Jadi itu tadi, mari kita menyikapi perbedaan ini dengan baik. Dan kalaupun ada persoalan misalnya baik internal, termasuk juga Bu, konflik itu ini kaitannya dengan ibu sebagai madrasah pertama, sekolah pertama dengan menyikapi perbedaan. Jadi perbedaan itu jangan terlalu dilihat perbedaannya, ya. Maksud saya begini, bisa saja kita berbeda ya, tapi di perbedaan itu pasti ada hal-hal yang sama, ya. Pasti ada hal-hal yang sama. Kalau kita bicara agama, ajaran agama itu bisa saja berbeda. Tapi ada namanya ajaran universal. Universal itu misalnya semua agama mengajarkan tentang kedamaian. Kan pasti ada semua, agama apapun itu. Mengajarkan kejujuran, mengajarkan cinta kasih. Nah sama dengan kehidupan dalam berkeluarga itu. Nah seperti itu saya kira. Nah, dan ini juga bisa diterapkan ya di kehidupan bertetangga ataupun bahkan di lingkungan kerja. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Hilda ya. Selanjutnya juga tadi saya lihat ada Ibu pembina ini juga mau bertanya ya Ibu. Silahkan langsung saja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Saida Aliafid. Menarik sekali tadi materinya masalah kurikulum cinta. Yang saya ingin tanyakan, Pak, langkah apa yang harus dilakukan
di rumah agar kurikulum cinta ini benar-benar menjadi kebiasaan, bukan hanya sekedar slogan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadikan ini menjadi suatu kebiasaan, Ustadz? Bukan cuma sekali aja nih. Ya. Silakan, Tapi. Ya. Yang pertama, kembali bahwa kurikulum itu harus diajarkan secara dini, sejak awal. Maka ini harus dimulai dari hal-hal dasar. Kalau tadi saya sampaikan bahwa kurikulum itu bukan sekedar bahan ajar, tapi pola hidup. Nah, pola hidup inilah yang kita aplikasikan di keluarga. Misalnya, bagaimana sih orang misalnya menumbuhkan empati? Empati itu kan selain ada teorinya, harus ada prakteknya. Tidak mudah itu orang empati. Misalnya empati, kalau empati tidak mungkin. Tapi harus dipraktekkan lah. Nah, keluarga di sini, ibu di sini, orang tua di sini menjadi teladan. Empati itu misalnya tadi ada tiba-tiba suatu waktu ada misalnya tetangga kita yang minta tolong misalnya ini. Apapun perlakuan apapun yang kita lakukan itu harusnya hasilnya adalah positif. Sampai hal misalnya kita tidak bisa membantu lah karena dia minta tolong, kita tidak bisa membantu. Maka sampaikan itu dengan cara-cara yang baik. Jangan ada orang sudah minta tolong, kita sudah baru depan pintu misalnya baru depan pagar sudah kita tahan, jangan makin masuk. ini kan empati. Tapi masuk dulu di halaman, kalaupun misalnya sudah aman di dalam bisa diajak ke dalam. Tapi kalau bisa diselesaikan di luar, kita selesaikan. Intinya adalah mengajarkan hal-hal itu melalui pola hidup. Bagaimana cara menghargai? Ya, misalnya menghargai. Bagaimana sih menghargai itu? Ya pasti menghargai itu kita kan prakteknya adalah seorang yang lebih muda itu harus menghargai dan menghormati yang lebih tua. Kalau tadi saya contohkan, jangan sampai suara anak-anak kita lebih nyaring daripada suaranya ibu orang tuanya. Itu lebih nyaring, lebih keras dari suara bapaknya. Itu harus diajarkan. Hal-hal seperti itu pola hidup. Menerima perbedaan. Itu juga tidak cukup hanya teori, tapi betul-betul diajarkan dari hal-hal sederhana. Perbedaan laki-laki perempuan, perbedaan usia, perbedaan misalnya strata sosial di masyarakat kita, itu bisa diajarkan semua. Dan banyak lagi ibu-ibu, banyak lagi hal-hal yang kaitannya pola hidup yang bisa sebenarnya menjadi inspirasi mereka ketika mereka terjun ke dunia masyarakat umum. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau dalam praktek bermasyarakat kita di Bugis Makassar ini kan kita seringkali mendengar istilah misalnya sipakatau, sipakalebi, sipakainga. Itu kan ajaran orang leluhur kita yang sangat luar biasa. Jangan itu hanya diketahui di forum-forum majelis taklim, di forum-forum pertemuan lintas agama, tapi ajarkanlah itu sipakatau, sipakainga, saling mengingatkan, sipakatau, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu ya mohon maaf sekali, tidak ada manusia yang tidak mau dihargai. Semua manusia mau dihargai, semua manusia mau dihormati. Nah, itulah yang diajarkan. Sehingga misalnya terjadi penyimpangan dalam interaksi, misalnya adik kakak ini kita ingatkan. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya yang sangat berpotensi dan dalam membangun kerukunan secara umum. Kita mengajarkan cinta, bagaimana sih cinta itu? Ya, saya tidak bermaksud cinta suami istri ya, tapi cinta itu diajarkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah. Itu kan bisa dengan interaksi, bisa misalnya kasih sayang juga itu bisa kita ajarkan. Jadi semua ini akan kembali kepada pola hidup, bukan sekedar bahan ajar. Kalau tadi implementasi yang ada di madrasah panca cinta, itu juga saya bilang tarik saja ke kehidupan keluarga. Cinta pada orang tua, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan. Nah, misalnya
lingkungan itu ya selain penanaman pohon berarti menjaga kebersihan. Bagaimana implementasinya di rumah itu? Kalau lihat sampah misalnya, apakah sekedar dilihati atau kita ajak anak-anak kita untuk membiasakan diri memungut sampah? Kalau dia perempuan misalnya, setelah makan minum di malam hari, apakah anak-anak kita biarkan saya setelah makan selesai langsung masuk kamarnya misalnya? Kita ajarkan bagaimana punya tanggung jawab untuk membersihkan, karena ini bagian daripada cinta kepada lingkungan. Iya. Dan lain sebagainya lah, kurang lebih begitu. Dan yang pasti adalah tentu saya kerjasama antar seluruh anggota keluarga juga ya, bukan cuma ibu tetapi juga ayah ya ataupun orang-orang yang ada di dalam. Terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya, dan kita masih akan buka lagi satu segmen untuk mungkin 2 penanya ya di menit ini, dan kita ikuti dalam segmentasi Hasanah Keislaman dan Kebangsaan, sesi tanya jawab kedua. Pada ibu-ibu yang masih ingin bertanya, silakan angkat tangan. Masih banyak. Nah, kalau di barisan depan sudah tadi, saya persilakan yang bagian belakang dulu ya Bu ya. Bagian belakang tadi juga ada paling bersemangat. Langsung Bu, jangan lupa sebut nama tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati Wahyudin. Menarik sekali Pak Ustadz, antara moderasi beragama dan kurikulum cinta ini bergabung sehingga banyak pertanyaan yang muncul. Baik, saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mengantisipasi pengaruh negatif media sosial atau pengaruh luar sehingga bisa mengikis nilai moderasi beragama dan rasa cinta dalam keluarga. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmawati, di waktu yang singkat mohon penjelasannya juga Ustadz yang padat terkait dengan pengaruh luar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Pertama saya kira ibu-ibu harus paham teknologi. Ya, jangan gaptek ya bahasa anak sekarang ini. Minimal bisa membuka Android ya. Karena ini penting. Kita kan mau tahu sejauh mana anak-anak kita ini apapun yang dia lakukan itu bisa terpantau dengan baik, ya. Bisa misalnya kita buka Androidnya lah, itu satu dulu. Syukur-syukur kalau ibu-ibu bisa main di media sosial, tapi kan tidak semua ini bisa main di media sosial. Paling tidak bisa memantau aktivitas anak-anak kita di media sosial, karena ini media sosial sekarang ini kita tidak bisa bendung Bu, tidak bisa kita hindari. Ini zamannya. Iya, zamannya memang. Dan anak-anak kita sekarang memang generasi yang sangat dekat dengan media, sangat interaksi mereka sangat tinggi ya. Coba hampir anak-anak kita hari ini kan tidak ada yang tidak punya Android itu, rata-rata punya Android. Dulu kan fungsi HP ibu-ibu sekalian, fungsi HP kan hanya satu. Menelpon dengan kalkulator kalau ada yang mau dikali-kali dan senter 3 berarti. Sekarang ini sudah fungsinya sudah naik. Jadi bukan lagi sebagai alat komunikasi, tapi hampir seluruh kebutuhan kita ada di HP Android itu. Bayangkan misalnya seorang ASN sudah jauh dari rumahnya di pagi hari karena ketinggalan HP-nya, harus balik lagi Bu, ambil HP-nya. Karena seluruh aktivitasnya itu ada di HP. Nah, jadi ini dulu bahwa kita harus memahami, minimal tahu membuka HP. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena pengaruh di media sosial hari ini juga kita tidak bisa bendung. Anak-anak kita hari ini ada di studio, apa yang dilakukan anak kita di rumah? Syukur-syukur kalau main game, ya syukur-syukur. Nah, gamenya pun macam-macam Bu sekarang game itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Syukur-syukur kalau gamenya positif. Tapi kalau negatif ini banyak nih. Mulai dari game-game yang ya berpengaruh kepada psikis anak-anak kita, berpengaruh juga kepada kantong juga, karena ada game-game itu yang mengisi orang deposit dulu baru bisa dimainkan. sudah semi ini apa judi sebenarnya, karena harus deposit dulu baru bisa dimainkan gamenya ada. Nah, belum lagi misalnya mereka mengakses konten-konten dewasa. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita sebagai orang tua,
Sehingga memang kembali tadi bahwa kita harus memahami betul alur berpikirnya anak-anak kita. Dunia sekarang ini dibangun oleh algoritma. Jadi apa yang biasa kita akses, maka itu pula yang ada di HP kita. Kalau misalnya anak-anak kita sering mengakses konten dewasa, maka dia akan selalu fantasinya luar biasa. Ya, ini kalau dia sering misalnya main game yang gamenya itu adalah game-game yang mengandung kekerasan, biasanya akan berpengaruh di perilaku dan psikisnya anak-anak kita. Ini yang perlu diwaspadai. Yang kedua, ibu sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, yang kedua adalah coba diajak anak-anak kita, misalnya diskusi terkait fenomena-fenomena yang viral. Ya, ajak mereka diskusi supaya mereka bisa menyikapi itu dengan bijak. Apapun yang viral-viral itu, ibu-ibu pasti tahu lah. Sekali-kali misalnya ajaklah anak-anak kita untuk diskusi. Misalnya ada kasus ini, kira-kira bagaimana menurut anak? Karena kita akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Kalau mereka terbiasa dengan berpikir kritis dan dewasa, berarti ibu sudah bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana bermedia sosial dengan bijak. Tidak sekedar sharing, tapi ada istilahnya saring dulu, ya kan begitu kan? Dapat informasi itu saring dulu baru sharing. Nah, disaring dulu apa betul-betul info ini. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan, tidak usah diteruskan. Itu hal-hal seperti itu. Yang berikutnya misalnya bisa saja kita agenda mingguan lah, sekali-kali lah kumpul HP di depan di sebuah keluarga itu, kemudian kita diskusi. Ya, kita diskusi apa saja lah kaitannya dengan media sosial. Nah, mungkin juga ada kesepakatan. Saya kira karena ini pengaruh media sosial juga. Mungkin ada kesepakatan yang kita bangun di keluarga itu. Misalnya di waktu-waktu apa kita tidak boleh pegang HP. Aturan main ini. Ya, itu kan penting. Karena itu untuk melatih juga anak-anak kita sejak dini. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada 5 menit ya mungkin ya. Kita persilakan penanya terakhir dulu sesuai dengan ini. Silakan Ibu, langsung aja sebut nama tak tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitra Fatur Rahman. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami, Pak Ustaz. Adapun pertanyaannya yaitu sejauh mana hubungan antara keluarga yang harmonis dengan terwujudnya kerukunan umat beragama di tingkat masyarakat dan nasional. Terima kasih. Baik, Ibu Fitra, terima kasih pertanyaannya. Langsung Ustadz. Oke, baik. Menarik pertanyaannya ya. Iya. Hubungan antara keluarga dengan kerukunan nasional. Saya kira saya berpendapat begini, bahwa kerukunan nasional itu tidak lahir dari forum-forum besar. Tapi kerukunan itu lahir dari forum-forum kecil. Apa itu forum kecil? Ya keluarga. Dari meja-meja keluarga ini melahirkan kerukunan yang lebih besar. Kalau di keluarga ini kita senantiasa mengajarkan tentang cinta damai, toleransi, rasa menghargai, kemudian apapun itu yang sifatnya positif, itu pasti akan berdampak secara nasional. Jangankan nasional, secara masyarakat juga akan berdampak. Sehingga memang sangat erat ini hubungannya antara kehidupan keluarga dengan kerukunan secara nasional. Dari kerukunan yang terjalin dengan baik dalam sebuah keluarga, itu bisa menciptakan kerukunan secara umum, secara nasional. Sehingga memang harapan kita bersama adalah bagaimana keluarga ini betul-betul menjadi pondasi terhadap kerukunan secara umum. Karena mimpi kita berbicara tentang kerukunan nasional kalau kita sendiri tidak rukun. Mimpi tokoh agama itu berbicara tentang kerukunan kalau di keluarganya tidak rukun. Itu kuncinya. Jadi bagaimana membangun kerukunan dengan baik, ya mulailah dari dirita, mulailah dari keluargata, karena dari situ bisa berimplikasi, bisa berdampak pada kerukunan yang lebih luas. Saya kira itu, Bu. Jadi sangat erat memang hubungannya membangun
kehidupan keluarga dengan baik dengan kerukunan secara nasional. Sekarang ini mengolah konflik juga, konflik secara nasional itu biasanya diselesaikan di meja-meja kecil. Kalau istilahnya Pak JK ini, tidak ada masalah yang tidak selesai di atas meja makan. Nah, ini bisa diibaratkan juga dengan keluarga. Tidak ada masalah yang tidak selesai di atas meja makan. Artinya apa? Dalam kehidupan keluarga itu ya pastilah tidak ada orang yang tidak konflik, tidak ada orang yang tidak cekcok. Yakinkah ini kita pasti pernah mengalami atau pernah melalui kondisi-kondisi kritis yang pada saat itu ya mungkin hanya kita dan pasangan yang tahu ini harus lanjut atau harus putus. Tapi itu kan hal-hal seperti ini tidak perlu dipertontonkan di depan anak-anak kita. Tidak perlu tahulah masalah kita ya konflik apapun itu tidak perlu tahu. Karena ini bagian dari penerapan moderasi dan kurikulum cinta sejak dini. Jangan hal-hal yang sifatnya negatif itu kita pertontonkan depan anak-anak kita karena itu bisa mempengaruhi secara psikisnya. Saya kira itu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk uraian lengkapnya Ustadz. Saya pikir sudah menjawab semua pertanyaan dari para penanya kita ya. Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Malingka Ilyas atas waktunya sebagai Ketua Tim Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kita penjelasan dan gambaran lebih lengkap terkait dengan tema kita penguatan moderasi beragama dan kurikulum cinta pada keluarga sebagai pondasi kerukunan nasional. Yang pasti adalah untuk mewujudkan ini kita harus merasa bertanggung jawab sebagai individu untuk hidup bersosial di masyarakat ya Ustadz. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu penanya kita maupun seluruh hadirin dari Majelis Taklim Al-Marhamah atas waktunya di Fokus Islami hari ini dan juga pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan siaran langsung kami Fokus Islami dalam tajuk Hasanah Keislaman dan Kebangsaan yang merupakan bentuk kerjasama antara TVRI Sulawesi Selatan dan juga Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga saja dengan uraian ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua betapa pentingnya moderasi beragama saat ini dan juga membangun kurikulum cinta dari keluarga kita untuk membentuk masyarakat yang rukun. Dan semoga saja juga ini menjadi poin penting untuk kita semua pelajari dan bawa pulang ya. Akhir kata saya Rida Mardia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih Ustadz, terima kasih ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.